Selamat malam teman-teman sekalian. Ya, ini sebenarnya beberapa catatan mengenai evolusi, terutama dalam rangka mengomentari buku yang ditulis oleh Franz Gehlen mengenai evolusi yang menurut saya menarik. Tapi komentarnya lebih komentar umum saya kira. Pertama-tama, saya kira saya kepingin bingung situasi persepsi orang mengenai teori evolusi gitu ya, yang seringkali sudah terlanjur begitu berbeda secara diametral dengan dunia agama gitu kan. Lalu juga bahwa terus-menerus itu diarahkan kepada seseorang yang bernama Darwin ya, Charles Darwin ya. Menurut saya tidak fair, tapi juga salah kaprah gitu kan ya pada akhirnya gitu. Dalam situasi seperti sekarang sebenarnya menembaki Darwin terus-menerus tuh kayak menembak hanya satu titik gitu ya. Padahal sebetulnya kalau yang mesti diserang adalah satu dinding gitu ya. Artinya jauh lebih kompleks daripada satu spot kecil Darwin. Itu isu evolusi sudah menjadi begitu rumit daripada sekedar inspirasi dari Darwin gitu. Nah, saya kira itu yang seringkali jarang dilihat oleh orang-orang itu. Saya baca buku-buku yang mencoba menangkis atas nama kreasionisme, atas nama penciptaan gitu dengan buku-buku merujuk pada kitab suci, dan terus yang digebukin adalah Darwin gitu. Dan menurut saya unfair, gitu kan ya. Bahkan ada yang menyebutnya konfigurasi setan lah, apalah gitu yang menurut saya jadi lucu sekali gitu ya. Seringkali semangat keagamaan itu begitu dahsyat gitu sampai jadi fisik gitu ya. Jadi dalam rangka itu menurut saya buku ini menjadi penting. Jadi pertama-tama itu bahwa isu evolusi saya kira tidak lagi bisa diarahkan semata-mata pada orang yang bernama Charles Darwin gitu ya. Bahkan sebetulnya di abad akhir abad 18 19 itu, di era itu pun ketika Darwin muncul sebetulnya juga tidak sendirian loh. Ada banyak teori lain yang juga muncul gitu kan ya. Ada Thomas Huxley, kalau di Inggris ada Wallace, dan siapa lagi itu di Prancis ada Lamarck, dan di Jerman ada Ernst Haeckel. Dari sudut yang sama sekali berbeda gitu ya, tapi entah di mana yang populernya itu Charles Darwin. Sebetulnya di era itu pun sudah sangat kompleks duduk perkaranya gitu ya, sehingga nembakin Darwin terus-menerus itu ya menurut saya agak ini ya, saya nggak benar. Itu yang kedua adalah sejak Darwin ya selama 140-an tahun sampai hari ini sebetulnya banyak sekali penelitian yang tidak langsung berkaitan dengan teorinya Darwin. Itu dari arah paleontologi ya, peneliti fosil-fosil segala macam itu, tapi juga dari dunia fisika yang tidak langsung mesti mengacu ke Darwin ya, dari biologi dan seterusnya. Nanti akan saya melihatkan sebagian dari itu semua yang memperlihatkan bahwa memang sebenarnya sesederhana ini dari satu sisi, bahwa dari fosil-fosil dan segala macam itu sulit sekali kita mengelak dari fakta bahwa situasi yang sekarang ini memang perkembangan dari zaman dulu yang berbeda gitu kan ya. Persis sesederhana ini loh, bahwa saya yang setua ini gitu ya, dulunya nggak gini tampangnya gitu kan ya. Gitu, waktu kecil tampangnya blonde sekali, sedikit unyu-unyu kali gitu ya. Tapi kemudian remaja rada-rada kerenan gitu, ketika pemuda menjadi makin buruk, degradasi, dan ketika sudah setua ini klimaks keburukan itu. Nah, bahwa itu tuh berbeda, bahwa saya bertumbuh dan berkembang. Sebetulnya seringkali duduk perkara itu
Bagaimana kita mau menyangkal itu gitu loh. Nah, temuan-temuan fosil ya, memang seserpi di sana sini oleh para ahli dengan aneka sebutan gitu ya. Lama-lama memaksa orang untuk menata secara kronologis. Kalau ini dari misalnya 2,4 juta tahun yang lalu, terus ditemukan yang lain itu 1,8 juta tahun yang lalu, lantas yang lain itu 10 juta lebih mundur lagi. Ini umurnya 10 juta tahun yang lalu sih fosil kerangka manusia ini. Yang lainnya lagi misalnya sampai ke 23 juta tahun. Mau nggak mau kan itu orang terus menata secara kronologis kan, kurang lebih. Kira-kira kalau memang ada kenyataan seperti itu, kayaknya ini urutan. Udah gitu memang ditemukan juga misalnya bahwa volume otak dan segala macam memang lebih besar gitu makin ke sini. Nah, gimana menyangkal itu gitu loh. Bahwa memang ada perkembangan dan perubahan yang semakin ke tingkat yang lebih tinggi in a way gitu ya. Maka orang lantas menyusun berdasarkan temuan-temuan yang tadinya tentang perenang itu ditata gitu kan ya. Oh, ini nemu semacam big picture-nya gitu ya, bahwa ada hominoid itu yang paling purba sekali sekitar 23 juta tahun yang lalu. Dari situ mulai bergeser bentuknya ke arah hominid gitu, yang biasa disebut primata itu ya. Primata itu semacam makhluk sejenis manusia yang membentuk ke manusia, tapi kemudian nanti dia memecah ke kedua arah. Yang satu ke jenis monyet-monyetan begitu, monyet yang kayak manusia jadi gorila, simpanse, dan so. Yang satunya lagi itu mengarah ke bentuk manusia gitu ya. Kalau dilihat tuh itu agak jelas nih dari hominid itu, akan disebut hominid. Dan dari situ lantas orang lihat ada fase lain yang lebih berkembang dari kerangka orang dan seterusnya itu Homo habilis gitu kan ya. Wah, ini manusia yang mulai tinggal dan mulai seperti menciptakan dunianya sendiri, menciptakan peralatannya sendiri. Tadinya kan makhluk-makhluk yang semi manusia ini ngambilin alat-alat spontan aja dari dahan pohon lah, dari kayu, dari apa gitu untuk ngegebuk ikan atau ngegebuk binatang-binatang kan. Tapi lama-lama menciptakannya sendiri. Nah, dari Homo habilis kemudian orang melihat ada Homo erectus, Homo erectus lantas erectus ini apa namanya? Homo sapiens. Homo sapiens ada sapiens Neanderthal, lantas kemudian ke Homo sapiens sapiens. Di mana kecerdasan dan secara kultural, seni, religi dan segala macam itu sudah mulai tampak di situ ya. Teknologi kecil-kecilan sudah mulai tampak ya. Itu menunjukkan makin dekat ke dunia manusia yang kita alami seperti sekarang ya. Masalah itu dari sudut paleontologi, dari fosil-fosil dan seterusnya gitu. Orang lepas dari Darwin sekalipun, orang memang melihat ada suatu perkembangan yang aneh sih sebenarnya. Lalu dari wilayah yang sama sekali lain, misalnya dari fisika, kan perkembangan penelitian dari fisika pada tingkat makroskopik, orang juga mulai menemukan kurang lebih kemungkinan yang menunjuk ke arah pertumbuhan seperti itu juga. Misalnya bahwa macam-macam sih, bahwa seluruh alam semesta ini, galaksi dan segala macam itu rupanya awalnya bermula dari satu zat yang sangat padat, yang begitu padat terus meledak gitu. Itu ada satu kemungkinan gitu kan ya. Karena memang ada isyarat menunjukkan ke situ. Atau seorang mulai berpikir mengenai Big Bang, jangan-jangan dulunya itu Big Bang gitu ya. Lantas lantas menjadi ratusan miliar galaksi dan seterusnya, beserta aneka planet dan bintang. Tentu spekulasinya bisa macam-macam sekali. Ada juga yang menyangkal misalnya Big Bang itu dan menganggap universe kita ini gelembung di dalam gelembung yang maha besar dan seterusnya seperti itu ya. Ada juga yang lebih melihat seluruh proses perubahan dalam alam semesta ini adalah tegangan antara gravitasi dan kekuatan untuk ekspansi alias sentrifugal gitu, sentripetal, sentrifugal katakanlah begitu ya. Itu makin mengembang tapi juga membentuk karena ada gravitasi yang menahan seluruh perkembangan itu. Spekulasi bisa macam-macam hipotesisnya, tapi itu muncul karena memang alam semesta ini menunjukkan bahwa awalnya bukan kayak gini gitu.
awalnya tuh bukan kayak gini. Dulu-dulunya tuh sebelum seperti ini memang ada tahap-tahap yang pasti nggak gini. Jadi kurang lebih juga analog cara berpikir dengan teman-teman dalam di wilayah paleontologis ya. Itu pada fisika dalam skala makro. Dalam skala mikroskopis itu juga menarik karena ketika orang mulai memecah-mecah atom menjadi inti atom gitu kan ya, peneliti memasuki wilayah subatomik gitu ya, bahwa inti atom juga ternyata masih terdiri dari sesuatu lagi, proton, neutron dan segala macam itu, dan ternyata itu di belah-belah masih ada lagi quark dan segala macam gitu yang dikira sudah mentok atau kostak bisa dibelah lagi, ternyata bisa gitu terus. Nah dari fakta kayak gitu orang terus merekonstruksi, tentu lewat kimia dan segala macam itu, bahwa sebenarnya jangan-jangan seluruh alam semesta, seluruh realitas ini itu adalah produk interaksi antar atom itu, atau bahkan sampai ke tingkat subatomik. Jadi misalnya dua atom hidrogen gitu terus nempel-nempel dengan atom bersenyawa dengan atom oksigen itu menjadi air, misalnya kayak gitu ya. Terus misalnya atom nitrogen, sulfur dan segala macam hidrogen dan sebagainya, kalsium dan seterusnya itu bergabung bersenyawa menjadi sel, kayak gitu ya. Berarti kita yang lebih lanjut lagi, orang nemu misalnya bahwa tumbuhan tertentu kayak lumut itu ternyata adalah perpaduan misalnya dari ganggan dan jamur, misalnya kayak gitu. Terus dari wilayah mikro itu orang mulai meraba, jangan-jangan alam semesta ini memang terbentuk dari interaksi atom-atom lewat persenyawaan, lewat perpecahan dan sebagainya gitu. Dan itu situasi yang sangat dinamik, sebagian jadi apa, sebagian jadi apa, sebagian jadi kita, sebagian jadi manusia, sebagian jadi tanaman dan seterusnya. Dan dari situ pun mulai lagi tanpa ataupun dengan keterkaitan dengan Darwin itu tidak penting gitu loh. Orang melihat bahwa alam semesta ini terbentuk dari elemen atau unsur-unsur elementer yang lebih kecil, perpaduan dari itu, persenyawaan atau perpecahan dari itu semua. Jadi situasinya itu seperti itu. Jadi aneka penelitian itu memang merujuk pada tahap-tahap yang lebih sederhana dan menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Nah juga dalam biologi itu juga menarik, itu juga nggak ada kaitannya juga dengan bukan tanpa mesti terkait pada biologinya Darwin yang meneliti burung-burung, kura-kura dan segala macam. Tapi ini orang lain sama sekali, Ernst Haeckel misalnya, itu melihat, dan saya kira itu menarik kalau kita melihat bagaimana pada tingkat yang paling sederhana, janin kadal, manusia, kura-kura dan burung itu bentuknya sama ternyata, kayak kecebong gitu semuanya. Jadi ketika pada tahap yang paling sederhana embrio, tampaknya persis kecebong itu, dan strukturnya juga bisa mirip seperti itu gitu ya. Ditumbuhi bulu-bulu gitu kan ya, terus ada ekornya, terus ada insangnya. Jadi kita itu waktu di embrio di dalam perut itu tuh awalnya bentuknya sesaudara gitu dengan kecebong dan seterusnya, dengan kadal dan kura-kura. Bentuknya gitu, mirip. Dan itu sampai sekarang juga terjadi, artinya setiap ibu-ibu hamil lihat aja pada tahap tertentu seperti itu gitu. Itu tampaknya persis juga kayak kecebong. Nah, itu menunjukkan kalau dalam bahasa Ernst Haeckel katanya bahwa ontogenesis terjadinya individu di dalam rahim gitu ya, itu jangan-jangan memperlihatkan perkembangan seluruh kehidupan pada skala makro. Di sini ibaratnya ontogenesis itu pada skala mikro di rahim ibu. Nah itu jangan-jangan memperlihatkan atau bentuk lain analog dengan pada skala makro, yaitu filogenesis, bahwa makhluk-makhluk juga jangan-jangan memang bertumbuh seperti itu, gitu kan ya. Jadi with or without Darwin, sebenarnya banyak sekali unsur-unsur yang memperlihatkan
isyarat-isyarat ke arah pertumbuhan seperti itu. Jadi itu masih ditambah lagi misalnya segala penelitian dari biologi molekuler misalnya gitu kan ya, yang akhirnya melahirkan juga seperti dalam fisika tadi, melahirkan juga kemungkinan hipotetik hidup ini kalau gitu dari mana asalnya gitu kan ya. Nah ada macam-macam di situ, ada yang menduga jangan-jangan seluruh kehidupan ini awalnya berasal dari kayak sup gitu, sup purba gitu ya, sup purba gitu ya, dan kesikat sama petir lantas melahirkan zat-zat organik tertentu, dan dari situ bermula kehidupan. Skenario lain lagi ada bahwa seluruh permukaan bumi itu disikat oleh meteorit tertentu dan lantas muncul awal kehidupan dan seterusnya. Ada juga orang berpikir bakteri gitu kan, bakteri itu salah satu yang paling purba kan, yang hidup terus sampai hari ini. Jadi nenek moyang kita sebenarnya kalau mau bakteri sih sebenarnya gitu ya. Kalau hipotetis ini benar gitu. Jadi jangan terlalu semena-mena pada bakteri gitu karena itu bagaimanapun adalah nenek moyang kita gitu. Nah, itu kehidupan yang paling purba, yang paling awet dan paling long lasting gitu sampai sekarang bakteri. Ada banyak spekulasi dari penelitian-penelitian seperti itu bahwa hidup tuh tidak ujuk-ujuk begini aja langsung gitu loh. Itu ada awalnya mestinya kayak apa gitu ya. Jadi segala penelitian itu memberi isyarat-isyarat macam itu. Ditambah lagi sekarang akhir-akhir ini ada yang lagi trendy dari Ken Wilber, tapi juga dari Robert Sheldrake. Misalnya dari satu wilayah keilmuan yang relatif baru, psikologi evolusioner. Orang menangkap bahwa kalau merunut sejarah itu sebenarnya ada semacam perkembangan kesadaran yang sangat menarik gitu ya. Dari tendensi egosentrik seperti anak-anak gitu, lantas berubah ke arah etnosentrik atau religiosentrik, sedikit lebih matang gitu, bahkan berubah lagi. Sekarang ini bersama dengan globalisasi dan seterusnya, ada tendensi sangat menarik ke arah world centrism gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, masyarakat pramodern zaman dulu, karena kalau kita runut ya, yang biasa dianggap sebagai sesama mereka, saudara mereka, itu kan cuma orang sedarah gitu kan, sekeluarga gitu kan ya. Orang bicara mengenai clan gitu kan ya, itu kerabat kita. Tapi kan lama-lama sesuku gitu, sekampung. Mungkin sekampung atau sesuku gitu kan. Itu kan lebih luas ya. Jejaring orang yang kita anggap saudara kita gitu. Jadi tadinya rada egosentrik sifatnya, persis seperti anak-anak kalau punya mainan segala macam ini punya adi dan nggak boleh dipinjam sama orang lain gitu kan ya. Situasi itu seperti itu, tapi lama-lama kan mulai meminjamkan ke sahabatnya saja dan seterusnya. Lama-lama lebih luas lagi. Nah, etnosentrisme ini juga lantas suku, bukan hanya keluarga sedarah yang menjadi sesama dan saudara kita, tapi sesuku. Lama-lama ya dalam pertumbuhan barangkali sebangsa gitu kan ya, itu lebih luas lagi, atau sesuku atau sekota, sebangsa. Dan sekarang hari-hari ini kita menyaksikan warga manusia sedunia gitu kan ya. Saya banyak sekali ya teman-teman saya yang progresif gitu yang bilang buat gue nggak penting sih gue tuh warga negara mana gitu. Kenapa? Gue warga negara dunia gitu, kayak gitulah, warga dunia gitu, citizen of the world gitu kan ya. Nah itu tuh makin hari itu makin kuat juga tendensi seperti ini. Meskipun barangkali belum seberapa kuat, tapi bahwa ada pergeseran kayak gitu-gitu ya. Bahwa makin luas ya, tingkat pengakuan bahwa kita itu sesama saudara gitu ya. Nah itu tuh menarik ya, dari egocentrism ke etnosentrism atau religiosentrism. Ya etnosentrism barangkali mungkin sudah memudar ya kesukuan karena orang mulai kawin campur antar suku, tapi yang masih bercokol dan keras kepala tentu adalah religiosentrism gitu kan ya.
bahwa sesama gue cuma yang seagama doang gitu ya. Selebihnya tuh ya musuh lah, mesti gue taklukkan atau gue bunuh atau apa. Kalau enggak juga mereka, kalaupun kita akui sebagai warga sesama manusia kelas 2 atau kelas 7 gitu ya. Karena ya sesama manusia yang seagama sama gue itu yang bakal calon masuk surga, yang lainnya di pinggir-pinggir antri atau apa gitu. Jadi itu tipe-tipe etnosentrisme yang keras kepala gitu hari-hari ini. Tapi saya kira banyak juga kan isyarat bahwa orang juga tidak terlalu peduli agama sebagai institusi. Banyak sebetulnya mereka tuh believers ya, percaya pada Tuhan tertentu, cuman institusi spiritualitas dalam arti yang institutionalized mungkin dianggap gak penting lagi dan seterusnya. Itu juga menggejala gitu kan, terutama di kalangan orang-orang intelektual. Nah, pendeknya ada perubahan tipe kesadaran dan sense of belonging, rasa keluargaan dan ke persaudaraan yang makin melebar. Itu tuh juga menunjukkan bahwa memang ada semacam evolusi pada kehidupan psike kita, kehidupan kejiwaan kita. Itu kalau Anda membaca Ken Wilber dan segala macam kurang lebih seperti itu. Tapi kalau Anda membaca Teilhard de Chardin dari dunia Kristiani, ya dia punya persepsi yang rada lain, tapi kira-kira rada mirip-mirip gitu. Kalau Ken Wilber tuh nggak ada itu bukan agama apapun ya. Ken Wilber itu dia perenung interdisipliner aja kalau Ken Wilber itu kan. Tapi kalau Teilhard de Chardin bagaimanapun itu dari perspektif Kristiani, Katolik khususnya itu menarik sekali detailnya. Sebenarnya Anda bisa baca di buku itu juga banyak menyediakan detail mengenai Teilhard de Chardin. Tapi salah satu intinya kan begini, bahwa ada semacam perkembangan ya. Dulu hidup manusia itu boleh dibilang externally determined gitu kan ya, ditentukan oleh unsur-unsur eksternal, oleh alam lah, oleh apa gitu ya, dan kita hampir tidak berdaya. Tapi lama-lama manusia kan semakin berdaya juga gitu kan ya, mengatasi alam, mengatasi bahaya banjir, mengatasi binatang buas dan sebagainya. Lama-lama bahkan sampai ke tingkat manusia itu menciptakan kebudayaan sendiri yang begitu unik, sampai proses evolusinya tidak lagi ditentukan oleh alam luaran, melainkan oleh teknologi, oleh sains, oleh apapun yang diciptakannya sendiri, gitu loh. Artinya pada situ mulai tampak semacam kemajuan ke arah self determination dibanding dengan makhluk-makhluk zaman dulu, gitu kan ya. Bagaimanapun tanaman, binatang itu masih ditentukan oleh luaran, ya toh, oleh situasi alam, ya toh. Pada manusia lain, manusia zaman dulu memang masih juga seperti binatang ditentukan oleh alam, tapi makin kesini itu bagaimanapun memperlihatkan manusia semakin independen, semakin menciptakan dunia sendiri. Bahkan kalaupun hari-hari ini kita hancur gitu ya, potensi yang terbesar bukan oleh alam sih sebenarnya, oleh kekonyolan kultural kita sendiri, oleh kekonyolan politik dan ekonomi kita sendiri gitu. Kalau semua bisa tegang karena berbagai alasan tertentu, lantas semuanya mencet nuklir gitu ya, seluruh planet bumi ini hancur gitu. Dan itu bukan oleh alam atau apapun, oleh kita sendiri juga gitu. Jadi memang ada progres bahwa kita itu semakin independen gitu sebagai manusia, itu toh menunjukkan sesuatu gitu ya. Teilhard de Chardin masih memperlihatkan banyak hal sih yang sebetulnya menarik, tapi silakan ditelusuri sendiri. Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa isu mengenai evolusi itu pada akhirnya kembali sebenarnya sesederhana sulit kita tolak gitu makin hari karena makin kompleks temuan-temuan faktualnya dari berbagai disiplin ilmu, tapi juga sebenarnya sesulit kita menolak fakta-fakta dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa memang ada pertumbuhan seperti cerita saya tadi. Bahkan dalam hubungan sehari-hari, dalam omongan sehari-hari kita suka mengatakan bagaimanapun membuat semacam hierarki gitu kan ya, bahwa hal tertentu lebih tinggi daripada dulu gitu kan ya, lebih berkembang daripada, lebih bagus daripada dulu gitu. Ada hal-hal tertentu sekarang ini yang lebih bagus daripada dulu. Nah, omongan-omongan
seperti itu, atau kita bilang ya sekarang masalahnya lebih kompleks dan sesederhana dulu. Omongan-omongan sederhana itu sebetulnya menunjukkan tak terbelakangnya konsep evolusi secara implisit gitu kan ya, di dalam kerangka berpikir kita. Dari situ evolusi tidak lagi eksklusif menjadi semata-mata pikiran Darwin atau kaitannya dengan anti agama atau ateisme. Jauh lebih luas, lebih kompleks daripada itu. Nah, perkembangan dari segala temuan mutakhir mengenai evolusi itu juga menarik atau mendorong kita untuk melihat situasi yang lebih kompleks. Kalau dulu pada tradisi katakanlah Darwin dan kawan-kawan, ada kecenderungan begini bahwa evolusi itu ditentukan oleh situasi atau tantangan eksternal. Sebutannya adalah survival of the fittest. Jadi ketika situasi berubah, ketika alam berubah, tidak lagi kondusif terhadap kebutuhan-kebutuhan kita, maka kita mengembangkan konstruksi tubuh dan segala macam secara berbeda. Dan lantas kita juga adu kuat dengan segala teman sesama spesies dan sebagainya gitu. Atas istilah-istilah kunci dari katakanlah teori evolusi yang rada klasik itu adalah the survival of the fittest, gitu kan ya. Siapa yang kuat yang menang. Dalam kerangka itu, atas orang berpikir bahwa kehidupan ini persaingan keras, gitu ya. Semuanya dalam rangka survive untuk perubahan-perubahan atau beradaptasi dengan tunggal-tunggal di luar. Banyaknya tetap situasinya itu eksternal dalam kerangka klasik itu. Nah, dalam perkembangan yang mutakhir sekarang, orang melihat sisi lain lagi, bahwa ada tuntutan-tuntutan dari dalam juga yang ikut mengubah yang mengakibatkan perubahan-perubahan mendasar di situ gitu ya. Nah, pada titik ini sebetulnya pikiran dari Teilhard de Chardin itu menjadi menarik karena dia bilang evolusi adalah proses kompleksifikasi. Tadinya ketika manusia masih mirip binatang gitu kan ya, itu kemampuan dalamnya juga, kemampuan kehidupan batinnya juga tidak canggih-canggih amat gitu. Tapi ketika dia mulai karena nutrisi dan karena segala macam itu, terus interaksi atomik ya, unsur elementer yang lebih kompleks. Banyaknya dia mulai melahirkan kebudayaan, mulai melahirkan agama dan seterusnya gitu, kehidupan batinnya menjadi lebih rumit, tuntutannya juga menjadi lebih rumit gitu. Dengan kata lain, bersama dengan kompleksifikasi konstruksi fisik, sebetulnya muncul juga kebutuhan-kebutuhan batin yang lebih pelik dan lebih dalam gitu. Dari situ kualitas untuk mencintai dan segala macam itu menjadi lebih halus ya. Lebih halus. Kata nilai dan segala macam menjadi lebih halus gitu. Pada fase tertentu misalnya, untuk menunjukkan lebih halus itu apa maksudnya. Pada fase tertentu misalnya, orang menganggap penting dan luhur kecenderungan membalas dendam gitu kan ya, membalas dendam, mata ganti mata gitu kan ya, kayak gitu-gitu tuh, kepala ganti kepala, itu dianggap penting. Tapi pada proses kehidupan batin yang lebih rumit, yang lebih halus, bukan gitu. Itu muncul lewat agama-agama besar ya, bukan balas dendam yang bagus itu, tapi memaafkan gitu kan ya. Memaafkan itu lebih halus dan itu lebih tinggi sebenarnya daripada balas dendam. Nah, itu kan proses itu yang saya maksud dengan lebih complicated di situ, lebih dalam dan lebih rumit. Nah, itu ada gitunya, ada tuntutan batin, ada tuntutan eksterioritas. Ketika eksterioritas konstruksi fisik kita makin kompleks, tuntutan interioritas dalaman kita juga makin pelik, makin sublim, makin dalam. Dari situ dengan sendirinya bisa ditafsirkan macam-macam. Orang sebetulnya makin bebas, orang makin halus spiritualitasnya, makin altruistik gitu. Dulu ketika survival itu masih penting, maka mengumpulkan bagi survival saya sendiri itu penting. Tapi ketika
proses batin menjadi lebih pelik, memberi bagi orang lain itu lebih luhur, gitu kan? Gitu kan? Gitu lah. Maka proses altruisme, tendensi altruisme, ngebelain orang lain lebih dulu itu tuh menjadi lebih canggih. Gitu. Ngebelain orang lain lebih dulu itu tuh menjadi lebih canggih. Gitu. Nah, alih-alih mementingkan diri sendiri. Nah itu semua tuntutan dari dalam itu menjadi lebih canggih juga. Nah itu banyak hal yang sebenarnya inspiratif dari Teilhard de Chardin dan para itu. Memang Teilhard de Chardin banyak diserang juga karena itu sebagai intuitif katanya, imajinatif, rada garang-garang dan seterusnya. Tapi gini loh, banyak sebetulnya penemu yang menentukan arah baru dalam sains. Itu jangan dikira bahwa seluruhnya faktual. Baca aja tulisan-tulisan dari Paul Vera, Thomas Kuhn, segala macam yang melacak dengan teliti sejarah perkembangan sains. Ditemukan di situ banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu besar gitu, seperti Newton dan seterusnya itu. Sebagiannya itu highly intuitive gitu. Terus jangan kira sangat metodis, sangat terhitung gitu ya. Kebanyakan mereka kayak seniman sih sebenarnya gitu ya, banyak ngarang-ngarang. Cuman di kemudian hari memang nyambung dengan fakta gitu ya. Para seniman jangan tersinggung ya. Gitu. Karena de facto ya begitu. Seringkali fakta-fakta itu baru nyambung belakangan. Bagaimanapun pengetahuan manusia itu memang rada ajaib ya. Sedemikian. Maka dalam secara garis besar sekali dalam teori evolusi itu sekarang menjadi karena ada dua kubu ya, ada dua kubu yang sangat memberi tekanan pada perkembangan material fisik gitu. Dan ini umumnya orang yang sangat positivistik gitu ya, para saintis yang hitung dengan ketat gitu, dengan bukti-bukti ketat sekali gitu. Orang macam ini adalah seperti Richard Dawkins, Daniel Dennett, dan Sam Harris, yang ekstrimnya akhirnya apa? Bahwa seluruh kebudayaan beserta isinya itu adalah bisa berarti agama, seni, sains, dan apapun kayak gitu ya, yang biasa dianggap sebagai produk kehalusan budi, itu tiada lain cuma akal-akalan gen gitu ya, untuk survive gitu ya. Dan ekstensi dari gen ini adalah mem gitu. Semuanya cuma akal-akalan makhluk aneh ini yang sebenarnya material sekali gitu ya, DNA gitu, akal-akalan unsur-unsur kimiawi untuk survive dan untuk berkembang terus. Itu yang mengocok-coki, menghasut, memprovokasi manusia untuk menciptakan yang namanya agama, sains, seni lah yang nggak jelas itu gitu. Nah, untuk itu tapi penting, itu strategi survival dari gen, DNA dan mem. Jadi apa? Nggak usah terlalu serius lah nganggap agama itu, apalagi konsep Tuhan seterusnya kayak itu kan. Ya penting sejauh bikin Anda survive, tapi apakah dia really exist itu persoalan nomor 7 lah, penting. Gitu. Jadi nggak penting amat gitu. Tapi dari sudut bahwa pada titik itu agama terus apapun seni dan segala macam itu memang berfungsi mengembangkan kehidupan evolusi Anda gitu secara fisik ataupun secara batin, ya oke aja gitu. Nah ini jadi semuanya itu katakanlah semuanya itu berakal pada konstruksi material kita. Kira-kira sederhana begini. Saya suka mencontohkan dalam kuliah saya dan saya kira sudah hafal. Kalau ini benda ini saya jatuhkan gitu kan, ada bunyi ya. Ada dengar bunyi ya? Bunyi itu tidak real sebenarnya. Bunyi itu cuma side effect dari benturan benda aneh ini dengan meja. Gitu loh. Jadi yang real itu benda ini dengan meja ini. Ketika dia berbenturan menimbulkan bunyi. Bunyi itu tidak real, dia side effect. Nah, imajinasi religius, imajinasi artistik, puitik, dan apapun itu cuma side effect dari hormon gitu loh. Jadi stereotip keperempuanan, kelaki-lakian, nah itu loh bisa diotak-atik dan bisa diubah-ubah gitu ya.
bahkan kesalehan seseorang, manusia itu baik atau buruk, itu mah efek hormon doang. Kalau hormon di otak-atik itu seorang yang maco kayak apapun jadi bencong kan. Bukan sesuatu yang rohani amat gitu loh. Dalam kondisi situasi material fisik tertentu, orang yang saleh pun menjadi ateis, bajingan dan apa kayak gitu loh. Tidak real itu cuma side effect semuanya itu dari konstelasi fisik. Nah ini jalur yang positivistik itu, jalur yang seperti mekanisme material itu ya, evolusi itu kayak gitu. Nah ini toh mendapatkan saingan serius hari-hari ini dari kelompok yang lebih spiritual, yang juga nggak main-main sih sebenarnya. Mereka juga sama seriusnya, sama ilmiahnya dalam beberapa hal, cuma ketika mengembangkan hipotesis-hipotesis lebih mencoba untuk tidak reduksionistik seperti itu, gitu kan ya. Tidak alergi terhadap hal-hal yang non material dan masih mengapresiasi misalnya masalah makna. Dan dari situ misalnya berbagai peneliti melihat bahwa seluruh alam semesta ini bergerak bukan tanpa tujuan, bukan sekedar kebetulan seperti kaum materialis yang pikir tadi, Jacques Monod misalnya kayak gitu. Situasinya acak-acakan sih, serba kebetulan aja, mana ada tujuan hidup. Nah, tadi kata yang positivistik, sementara kata yang spiritualis ini enggak loh. Itu normalnya bisa macam-macam. Dalam teori antropik misalnya, prinsip antropik misalnya seperti itu ya, bahwa persenyawaan antara unsur-unsur elementer itu sudah sedemikian, bukan asal-asalan, dan itu kelak dibikin kelak ya, presentasinya itu udah pas gitu sejak awal sampai kelak memang akan melahirkan manusia. Kalau saja komposisi di awal itu, persenyawaan itu tidak tepat, tidak akan lahir manusia, tidak akan lahir kehidupan, tidak akan lahir manusia, dan seterusnya. Jadi alam semesta itu sebenarnya cerdas sekali di situ. Itu bukan sekedar benda yang asal bertubruk-tubrukan dan terus bersenyawa-senyawa gitu ya. Ada kecerdasan yang main-main di situ. Gitu ya. Yang seperti sudah memprediksi kelak harus nongol yang namanya makhluk yang namanya manusia. Misalnya kayak gitu-gitu. Terus ada istilah lain dari James Lovelock, gaya. Alam semesta ini sebetulnya bukan benda, ini kecerdasan yang terus-menerus akan menyeimbangkan dirinya, menata dirinya. Kalau ada sesuatu yang rusak, dia akan membangun dirinya kembali dan seterusnya gitu ya. Bernyawa dia. Bisa macam-macam. Dalam istilah Jung itu bisa disebut anima mundi dari sudut psikologi ya, kalau Gustav Jung, bahwa ada semacam kesadaran kolektif yang aneh sekali gitu, yang nongol di dalam kesadaran manusia. Kenapa misalnya berbagai mitos bangsa-bangsa yang berbeda yang tidak saling nyambung misalnya, kok muncul pola-pola yang mirip gitu ya. Tipe-tipe Sangkuriang itu ada juga di Yunani, model Oedipus kayak gitu ya. Terus atau gini, yang paling spektakuler barangkali simbol-simbol seperti naga kayak gitu ya. Emang sebenarnya ada yang pernah lihat naga atau kagak gitu ya? Benerannya. Itu kan sebetulnya sebuah pertanyaan besar. Tapi kenapa hampir dalam segala bangsa itu ada binatang imajinatif itu? Kenapa ada? Di bangsa China ada, dunia Barat ada, pangeran yang harus menaklukkan naga. Di Jawa ada, di mana-mana ada. Padahal terus raksasa segala macam kayak gitu-gitu ya. Itu ada di manapun juga, gitu. Ogre kayak apa yang hijau warnanya itu, ya Shrek gitu kan ya, dalam dunia Hollywood gitu. Itu buto hijau kan sebenarnya kan. Iya, kurang lebih seperti itu. Kenapa ada imajinasi aneh seperti itu? Gitu. Nah itu belum tentu saling mempengaruhi loh. Belum tentu saling mempengaruhi piramid. Tadi saya baru ngomong piramid. Kenapa kok muncul piramid gitu ya? Di mana-mana gitu. Bukan hanya di Mesir dan di Maya Inca, di mana-mana. Di Bosnia ada, di Garut ada, dan seterusnya. Cuma belum katanya, belum digali-gali katanya. Tapi kalaupun iya gitu, bukan tidak mungkin. Borobudur kan bentuknya juga kayak piramid sebenarnya, cuma diukir gitu aja. Iya kan sebenarnya gitu, kayak piramid. Nah itu tuh, kalau bagi Jung itu menunjukkan ada sesuatu yang
yang imaterial di situ. Ada semacam kecerdasan atau tendensi bawah sadar kolektif, psikik. Bahwa alam semesta ini bukan cuma benda, tanaman atau ada sesuatu di situ yang kayak nyawa gitu ya, kayak kecerdasan gitu. Macam-macam istilahnya itu. Kalau benih kebebasan atau apapun, tendensi kebebasan pada istilah Hans Jonas. Dan Einstein melihatnya sebagai inteligensi yang indah gitu. Orang suka mengira Einstein itu ateis, sebenarnya enggak. Dia cuma konsep Tuhannya beda ya. Tuhan universe, the God of the universe. The God of the universe yang memang indah dan itulah yang koheren dan seterusnya. Yang impersonal. Nah, istilahnya macam-macam. Yang menarik menurut saya dari wilayah neuroscience hari-hari ini, kendati ini ada pakarnya bedah otak nih, jadi saya rada takut ngomongnya gitu di belakang. Nah, mau dikoreksi Dr. Benny. Ini kebanyakan orang dulu menganggap kesadaran itu cuma byproduct epifenomenon, persis seperti tadi. Itu cuma efek samping dari kinerja neural system di sini gitu. Apa namanya? Neural system di sini gitu. Saraf-saraf yang ada di dalam otak gitu. Dan orang bersikukuh lama sekali bahwa itu cuma efek-efek dari situ doang gitu. Tapi sekarang ada juga kubu yang lain yang melihat bahwa kesadaran itu dalam berbagai kasus, banyak sekali kasus ya, yang biasa kita sebut paranormal, itu ternyata otonom. Bahkan untuk kasus kematian klinis di mana otak udah nggak berfungsi, di mana jantung udah nggak berfungsi, itu pun untuk kasus-kasus mati suri gitu ya. Ketika si orangnya hidup lagi, di fase mati itu, si kesadaran masih ingat segala peristiwa di situ, gitu kan ya. Oh, sudah banyak sekali data mengenai itu. Salah satu contoh yang lucu yang sering juga saya ceritakan, ada orang buta yang mengalami kematian suri seperti itu gitu kan ya. Ya sudah, dia mati. Terus orang buta ini pakai gigi palsu. Jadi ketika dia hidup lagi, orang-orang mulai ngurusin dia, gitu, di rumah sakit mulai ngurusin dia ketika hidup lagi gitu. Terus baru ketahuan tuh, gigi palsunya kok nggak ada gigi palsu nih. Si orang buta itu ngomong, kan tadi diambil sama suster itu, ditaruh di laci itu gitu. Oke, ada gigi palsunya di laci itu. Kaget sih kalau, lu kan nggak bisa lihat. Dari mana gitu? Kok tahu gitu kan? Dan kan waktu di si gigi itu dicopot juga dia udah mati kan? Kok tahu? Gitu. Artinya dia bilang sebagai kesadaran dia masih melayang-layang dan dia melihat pada suster itu, namanya itu, dia cabut gigi gue, taruh di laci tertentu gitu ya. Jadi dia tahu. Jadi sebagai kesadaran dia tidak buta gitu. Dia bisa melihat situasi. Kasus seperti itu banyak sekali. Banyak sekali. Saya orang berpikir sebagiannya kesadaran itu otonom sebenarnya. Itu sesuatu yang aneh. Barangkali itu berkaitan dengan yang dulu disebut soul atau apa kayak gitu-gitu, spirit atau apa gitu ya. Nah, orang mulai ngintip-ngintip ke wilayah-wilayah yang dulu agak dilecehkan ya, dunia spiritual gitu ya. Jadi kesadaran tidak sepenuhnya, kalau menurut kelompok ini, tidak sepenuhnya bisa dijelaskan semata-mata sebagai byproduct dari kinerja otak gitu ya. Dari neuroscience itu kemana-mana, dan orang seperti Umberto Maturana, Francisco Varela, dan kawan-kawan semua, menurut saya sih, bagi saya sebenarnya lebih menarik daripada yang materialistik gitu ya. Itu agak reduksionistik dan menurut saya maksa sekali gitu ya, bahwa semua itu benda. Menurut saya itu kenapa ya? Gini loh, problem saya selalu dengan kelompok positivistik materialistik ini. Lantas bagaimana dia menjelaskan gitu ya, nafsu dia atas pengetahuan itu, kemototan dia atas pengetahuan itu ya. Itu tuh dari mana? Itu tuh sisi mana dari dia? Hanya sekedar kinerja otak juga gitu? Tidak adakah sesuatu yang lain pada orang-orang seperti Richard Dawkins dan sebagainya itu gitu ya? Dia bagaimana mau menjelaskan passionnya dia itu loh, gitu loh. Gairah dia untuk memburu dan untuk berdebat dan untuk ngotot bahwa nggak ada hal lain selain material itu.
Itu tuh apa tuh? Nah itu dibalik itu tuh apa gitu? Terus kalau dia sedih, kalau dia apa, itu benarkah itu semata-mata side effect dari hormon gitu ya? Saya kok itu tuh seperti gini loh, perspektif yang memaksa semuanya material itu seperti menyangkal sama sekali segala dimensi batin kita gitu, apapun bentuknya gitu. Jadi kita bahkan bisa bertanya ke Richard Dawkins segala macam, kalau emang gitu yang ngomong di balik itu siapa sebenarnya gitu kan. Jangan-jangan segala sel-sel doang itu kan lantas bersekongkol menggunakan mulutnya Richard Dawkins atau Daniel Dennett gitu kan ya, ngomong gini, ngomong gitu kan. Aneh gitu, seakan-akan tidak ada personality di dalam orang-orang ini karena semua ditentukan oleh sel-sel dan seterusnya gitu ya. Buat saya nggak masuk di ini saya di dalam dibanding dengan pengalaman kita yang real. Orang semua menyebut saya ateis. Oke, betapapun ateisnya saya sulit sekali menyangkal ada dimensi kebatinan itu ya, di dalam dimensi semacam personality gitu di dalam tubuh saya. Masa itu bukan robot gitu loh, yang hanya dikerjain oleh sel-sel masyarakat sel saya yang kompakan terus-menerus gitu ya, nyuruh saya. Tapi ketika saya ngomong gini, ini kompakan sel semua nih lagi nyuruh saya ngomong, kayaknya susah sekali saya menerima itu gitu ya. Wah, saya cuma cangkang kayak robot yang bunyi. Saya melihat kemungkinan lain seperti Umberto Maturana dan segala macam, bahwa bahkan pada tingkat selular atau bahkan di bawahnya gitu kan, pada tingkat molekuler, bahkan di bawahnya pada tingkat atom atau subatomik, jangan-jangan di situ sudah ada kecerdasan sebenarnya gitu. Kecerdasan yang hanya mengidentifikasi gini, tendensi yang untuk mengidentifikasi kecerdasan semata-mata pada otak itu kok saya selalu gerah gitu ya, selalu gerah gitu, kecil gitu ya. Kalau otak dia cuma semacam data prosesor, nah itu oke. Itu menurut saya lebih real. Saya kok lebih cenderung melihat bahwa jangan-jangan pada tingkat subatomik pun yang membentuk konstruksi selular kita, molekuler kita, itu tuh sudah kecerdasan luar biasa gitu. Ketika satu sel ini membelah diri itu semua membentuk jaring kita, bagaimana dia membagi kerjaan gitu, bikin mata, bikin jantung, segala macam gitu ya. Jadi 4, jadi 8, jadi dan seterusnya gitu ya. Si embrio kecil satu sel itu sudah dibuahi. Apa bukan kecerdasan itu? Pembagian pekerjaan yang bukankah itu brilian? Ngepasin kalau jantungnya kayak gini, si kidney-nya kayak gini, ginjalnya kayak gitu ya. Sampai jadi kok gitu si Bambang jadinya. Itu tuh kan kecerdasan yang fantastis gitu dari sel-sel atau molekul itu. Dari situ otak cuma prosesor ya. Oh iya, otak itu dibuat oleh sel-sel itu kan. Ya kan? Dokter Beni, benar nggak tuh ya? Otak itu dari sel, ya kan? Dari molekul. Artinya yang bikin memperbanyak diri, semua kan itu mereka ini kan. Masyarakat canggih ini gitu menurut saya. Jadi sebenarnya molekul dan sel-sel itu yang membentuk. Nah, itu sesuatu yang menurut saya toh rada secara paradigmatik revolusioner cara kita memandangnya gitu ya. Harus dilihat secara lain gitu. Kalau memang itu benar, saya nggak tahu. Karena dua kelompok ini sangat keras dua-duanya dan dua-duanya ngotot gitu. Seringkali yang buku materialis ini memang sangat provokatif gitu, sehingga kalau kita baca buku-buku mereka telinga kita bisa merah dan bisa marah juga gitu kan. Oke, baik, saya sampai pada problem konflik yang umumnya terjadi antara kreasionisme dan evolusionisme. Saya kira beberapa hal di situ yang menyebabkannya gitu. Kalau menurut saya konflik itu terjadi pertama-tama karena persepsi yang berbeda tentang bahasa kitab suci, gitu kan ya. Kalau bahasa kitab suci itu dianggap sebagai laporan ilmiah atau fakta, memang jadi repot sih, jadi repot. Karena ya lantas bertabrakan lah
terutama dari agama Semit misalnya, kita konsumsi agama Semit yang cerita mengenai penciptaan ini dari dalam 7 hari dan segala macam itu. Ya tentu nggak nyambung lah sama revolusi yang miliaran tahun, nggak nyambung lah gitu ya. Jadi beda bahasa. Sebenarnya kalau ya sebenarnya dalam tradisi kita sendiri Kristiani, orang lebih nekat sih ya barangkali karena situasi Kristianitas berada di dunia Barat yang hiruk-pikuk dengan tuntutan sains, jadi apa boleh buat. Akhirnya juga kasusnya dia acak-acak sendiri gitu. Nah di situ segala penelitian sastrawi, arkeologi dan kritik teks dan seterusnya, orang akhirnya menemukan bahwa bahasa dalam kitab suci, dalam hal ini Bible, itu memang bukan bahasa faktual, bukan juga bahasa historis gitu ya, tapi bahasa simbolik. Itu lebih sebagainya kayak puisi, sebagainya kayak mitos dan kayak gitu. Ya termasuk gambar-gambar cerita kejadian segala macam itu, ketika secara arkeologis dilacak-lacak gitu ya, sedikit cerita yang sama ada dan nama kan ada juga di Al-Quran ya, ada juga kan. Sehingga problemnya mirip-mirip lah. Tapi setelah dilacak secara arkeologis dan segala macam itu ditemukan ternyata mitos itu akarnya cerita kejadian itu akarnya adalah mitos-mitos yang sudah lama beredar di dunia Babylon gitu kan ya. Di Babylon itu asalnya sebelum ditulis oleh orang tertentu di situ. Jadi itu bahasa mitos. Saya suka mengumpamakan begini. Kalau orang mau tanya mengenai cerita tentang peristiwa kejadian manusia itu bagaimana, terjadinya bumi dan sebagainya itu bagaimana, tentu orang boleh saja gitu merujuk pada sains. Atau gini ceritanya. Kalau Anda mau tahu Gunung Tangkuban Perahu, bagaimana terjadinya itu lapisan-lapisan gunung sampai menjadi Tangkuban Perahu, apakah Anda akan tanya atau meneliti Gunung Tangkuban Perahu itu dari mitos Sangkuriang? Ya enggak lah, gitu ya. Anda akan tanya ke vulkanologi dan geologi dan seterusnya untuk melihat lapisan-lapisan itu semua. Ya kan? Untuk penjelasan ilmiahnya. Oh kalau itu Sangkuriang itu bohong. Enggak, yang bodoh Anda. Mitos Sangkuriang itu memang bukan cerita tentang yang mau menjelaskan Gunung Tangkuban Perahu. Itu cerita moral yang mau menanamkan nilai-nilai pada anak-anak sebelum tidur gitu loh. Bahwa ada tendensi dari anak laki-laki yang secara natural bisa jatuh cinta pada ibunya dan sikap terhadap orang tua itu begini begitu dan seterusnya. Itu kan cerita biasa gitu loh. Jadi bawang merah, bawang putih segala macam jangan itu tuh kira-kira di Indramayu sebelah mana? Nggak ada dan tidak penting itu gitu ya. Tidak penting setting segala macam itu. Karena itu hanyalah vehicle, itu hanyalah kendaraan untuk menanamkan nilai, moral, sasarannya lain. Itu bukan penjelasan ilmiah sama sekali gitu loh. Nah kalau kita menganggap bahasa begituan itu penjelasan ilmiah, nah itu jadi kacau balau gitu ya. Jadi kalau Anda marah-marah, wah ini bertentangan dengan penciptaan dalam Adam dan Hawa segala macam, ya menurut saya kok jadi itu para rubuh gitu. Gitu, berdudukan perkaranya gitu. Dan tidak akan kehilangan kesucian kalau kita menganggap misalnya bahasa kitab suci itu ternyata bahasa simbolik dan bahasa mitik gitu loh. Wah kalau gitu nih, pengawal tidak, enggak. Saya kira kita mesti mempercanggih konsep kita mengenai suci itu apa gitu loh. Seringkali suci itu kan dari Tuhan kan, iya, tapi Tuhan macam apa juga gitu ya. Dan ngomongnya juga caranya gimana gitu ya. Tuhan yang ngomong ke dunia anak-anak itu akan lain sekali dengan Tuhan yang ngomong ke dunia orang dewasa dan seterusnya gitu ya. Tergantung konteksnya juga dong. Nah, gitu. Kan kita tidak bisa bohong kalau kita ngomong ketika anak kecil misalnya di playgroup atau di TK tanya mengenai seks itu apa, dari mana adik ini munculnya. Susah kan kita ngejelasin begitu grafisnya gitu apa yang terjadi sesungguhnya gitu kan. Susah dong. Nah kita mesti ngomong agak ke mitos-mitosan. Ada ibu, ada Tuhan meniupkan ke perut ibu dan seterusnya gitulah ya. Dan nggak apa-apa, itu kan cara dia memahami gitu kan ya. Nggak apa-apa, ketika sudah gede gitu, lebih gede dia sudah mendapat pelajaran seks, kita bisa menjelaskan lebih ilmiah. Ketika sudah lebih besar lagi, kita mulai pacaran, kita menjelaskan betapa kenikmatan itu bisa berbahaya dan seterusnya.
Dan ketika dia sudah menikah, penjelasan kita lain lagi, itu man to man gitu. Lu geblek caranya begini gitu ya, dan seterusnya gitu. Kita bicara soal kiat-kiat dan siasat gitu. Ya kan? Saya kira bahwa ada begitu banyak bahasa untuk kepentingan yang berbeda. Ya sudah, itu memang begitu gitu loh. Jadi nggak usah bahasa bahwa bahasa kitab suci itu bahasa sejajar dengan sains lain dong. Kepentingannya lain juga gitu. Saya kira kita mesti waspada terhadap bahasa apa yang dipakai di situ. Kalau memang itu bahasa simbolik, bahasa puitik, ya sudah jangan anggap itu bahasa data historis. Zaman dulu juga apa ya, kesadaran historis di mana orang menuliskan, mencatat secara akurat data-data. Itu kan baru abad 18, akhir 18 dan 19 toh. Ilmu sejarah kan baru nongol abad 19 dong, gitu ya. Dan di situ orang baru sadar, oh semua itu mesti di filing, mesti didata, didokumentasi gitu supaya nanti di masa depan kita punya datanya. Sebelumnya kan ngawur kan, kira-kira aja mengandalkan ingatan aja gitu kan. Istri Sultan ini sebelumnya apa, terus ya udah dulunya itu Nabi Ibrahim, Nabi Adam gitu lah, ya udahlah gitu, paling atasnya itu. Nah kayak itu kan babat silsilah gaya Jawa itu kan, wah itu. Kalau dilihat secara historis ya kita memang jadi merasa itu tidak tepat, tapi cuma cara bicara lebih kepentingan lainnya. Ya memang kan bicara sejarah gitu kan ya. Itu saya kira kita mesti waspadai salah kaprah itu. Tapi bahwa misalnya di dalam kitab suci itu ada isyarat-isyarat tertentu mengenai misalnya unsur-unsur yang membangun alam semesta itu apa, yang membentuk manusia itu apa, fine. Tapi kan itu mesti ditafsirkan. Kalau itu sifatnya cuma isyarat dan simbol, misalnya menyebut maksudnya terbentuk dari tanah segala macam, ya kita harus tafsirkan tanah itu sesungguhnya apa. Dalam data ilmiah itu kurang lebih kira-kira apa dan seterusnya gitu ya. Saya kira butuh elaborasi lebih lanjut gitu dalam penafsiran kita. Kedua, seringkali kekisruhan itu juga terkait erat pada konsep kita mengenai Tuhan. Gini loh teman-teman sekalian, konsep Tuhan bahwa Dia itu sesuatu di sono yang seringkali kita bayangkan sebagai seperti seseorang gitu kan ya. Sehingga kita pun kalau sembahyang kepadamu dan seterusnya gitu, terjadilah kehendakmu dan bla bla bla. Kita menganggap itu sebagai seseorang gitu kan ya. Terus kita membayangkan sebagai seorang. Dan orang ini memang baik sih, cuma juga suka menghukum dan seterusnya gitu ya. Tipe-tipe begini itu bukan satu-satunya cara kita membayangkan Tuhan yang mungkin gitu loh. Ada banyak cara membayangkan Tuhan. Cara Einstein tadi itu salah satu kemungkinan. Nah masalahnya untuk masyarakat tipe apa, untuk kecerdasan, tuntutan kecerdasan macam apa, itu lantas image mengenai Tuhan yang nyambung atau tidak nyambung juga jadi berbeda gitu loh. Sorry sekali ya, saya memang bukan ateis. Kalau tadi ada orang mengira saya ateis, saya apa ya, mau dibilang ateis juga, apa ya, nggak penting sih kali ini, nggak penting. Saya percaya bahwa ada sesuatu di balik seluruh alam semesta ini gitu. Dan sesuatu itu bisa disebut apapun sih ya. The totality of everything. Apa ya, the whole life itu adalah Tuhan. Udara atau apa ya, seperti itu lah gitu ya. Saya bisa pakai metafor apapun. Dan buat saya tidak terlalu penting untuk stick to particular metafor gitu ya, benar-benar hanya pada metafor tertentu aja. Enggak, ya bisa disebut apapun. Tuhan unsur dalam ide yang brilian atau yang bodoh saya gitu kan ya. Apapun dalam segala dinamika hidup saya selesai. Nah, maksudnya bukan sekedar bukan mau pamer apa, tapi untuk orang seperti saya, image Tuhan yang mengadili segala macam nggak kena. Buat saya meaningless, gitu loh. Nggak dapat. Dan saya nggak bisa percaya jenis Tuhan begituan gitu ya. Gitu. Terus juga Tuhan yang repot sekali orang perdebatkan sebagai 1, 3, atau 7 gitu kan ya. What the heck gitu. Artinya buat saya, kalaupun saya mesti mengangkakan itu, saya selalu seperti yang sering kali saya katakan di forum lain,
saya sedang menyebutnya uncountable, gitu kan ya. Kalau Tuhan, karena sistem angka dan segala macam juga bikinan kita dong, gitu kan ya. Itu kan ngarang-ngarang kita juga gitu loh. Itu convenience kita, supaya kita bisa memahami jumlah-jumlah segala macam. Tapi kan yang ngarang-ngarang kita juga, angka 1 sampai gitu. Kan angka juga beda-beda. Cara menuliskannya beda-beda, tapi juga skalanya beda-beda. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Cara menuliskannya beda-beda, tapi juga skalanya beda-beda. Gitu. Jadi nggak penting sih dia 1 atau 3 atau 7. Atau kalau kita bersikukuh dengan itu, saya akan bilang dia 1 sekaligus 1000, gitu kan. Dia apapun sekaligus anu dan bukan anu dan seterusnya. Pada titik ini saya mungkin lebih merasa akan sedikit rada terpuaskan oleh cara berpikir dalam Buddhisme misalnya gitu ya. Yang menganggap bahwa Tuhan itu ada atau tiada itu juga yang sama aja, karena itu juga istilah yang tidak memadai. Ada atau tiada itu tidak memadai, itu tuh cara kita memahami realitas gitu. Tapi dia selalu lebih daripada yang kita pahami masalahnya gitu. Jadi whether or not it exists atau beliaunya exist gitu kalau Muhammad bisa eksis, bisa tidak eksis, ya ada, tiada, kekosongan yang penuh, kepenuhan yang kosong, apapun lah. Masuk dalam paradoks-paradoks yang buat saya itu lebih menarik gitu. Begitu. Tapi saya sadar betul ada orang lain yang mungkin cara berpikirnya memang lain, kebutuhan intelektualnya lain, membutuhkan semacam kepastian hitam putih, gitu loh. Saya sudah nggak dapat lagi dengan hitam putih itu, nggak kena saya. Tapi ada orang yang membutuhkan pegangan hitam putih, fine, silakan. Asal jangan destruktif ke orang-orang yang berpikir berbeda gitu loh. Itu aja sih gitu, serah dia mau pikir kayak apa gitu. Maksud saya, fenomen hari-hari ini ketika orang-orang Indonesia, anak-anak mudanya semakin pintar gitu kan ya, tiba-tiba pada mengklaim di Facebook, cuma dengan sendiri awalnya sebagai status, sudah diintip orang lain, sudah dikomentarin, sebenarnya ada yang makin marah bilang Tuhan tidak ada dan seterusnya. Wah, itu tuntutan intelektual yang berbeda. Yang, sorry to say, tuntutan intelektual mereka lebih tinggi daripada orang-orang agama, gitu kan ya. Orang-orang yang mengklaim-klaim seperti itu biasanya lebih cerdas. Dan mereka jadi gitu karena mikir, gitu ya. Orang agama itu biasanya nggak mikir masalahnya. Gitu. Jadi, nggak apa-apa itu di dunia yang sudah lebih maju, mereka lebih awal mengalami konsekuensi pemikiran seperti itu. Jadi kalau orang ini, ya saya nggak tahu, mungkin ada pertimbangan ketertiban umum dan seterusnya, saya nggak tahu ya. Lantas orang itu mesti digebukin. Tapi menurut saya justru the act menggebukin itu yang justru merusakkan ketertiban umum menurut saya, gitu kan ya? Nah iya. Jadi kadang-kadang kita terbalik-balik gitu. Saya nggak tahu ya, saya memang ini situasi yang sangat kompleks. Jangan-jangan pulang dari sini saya digebukin juga. Kalau memikirkan itu memang jadi ruwet sekali negeri ini gitu ya. Oke, tapi bahwa konsep tentang Tuhan tuh bisa sangat berbeda-beda dibayangkannya, sesuai dengan tuntutan intelektual yang berbeda. Dan nggak apa-apa. Gini loh, saya bukan menghasut, tapi emangnya Tuhan bakal marah gitu kalau kita ngebayangin dia sesuai kebutuhan kita gitu? Dia menurut saya dia nggak ngaruh ya. Dia mau dia apain juga, dia di atas, dia yang bikin kita. Jangan salah loh, kalau dia memang suka sewot gara-gara kita ateis, dia nggak akan kita kasih otak loh. Dari sejak awal, emang dia nggak tahu gitu konsekuensi dari otak adalah tingkat paling tinggi menyangkal dianya sendiri. Emang dia nggak tahu gitu? Kalau enggak canggih lah ini Tuhan, tidak layak lah disebut Tuhan. Dia yang sendiri yang bikin otak semuanya. Dia tahu dong konsekuensi dari ini paling ekstrim adalah menyangkal gue. Nggak apa-apa, gue kasih aja. Gitu, artinya toh tidak diurungkan, kita tetap aja dikasih otak. Artinya mestinya buat dia mah cuek bebek, nggak penting gitu ya. Untuk dia kita mau jepalitan kayak apa juga nggak ngaruh. Kalau dia mau, dikebuk aja kita hilang semuanya kan, gitu kan ya. Dan dari awal juga dia bisa gitu, tapi kan enggak.
nyatanya Anda ada di sini segala gitu, happy-happy aja gitu. Nah, gitu loh, maksudnya itu dengan pikiran-pikiran sederhana pun seringkali sebenarnya dunia agama udah menjadi problematis gitu. Seringkali cara berpikirnya, imaji-imaji yang dimainkan, yang dihayatinya terlalu sederhana. Ketika orang mulai lebih intelektual, pendidikan segala macam, lantas tidak memadai imaji-imaji dari Tuhan itu. Dan menurut saya tidak apa-apa atas dia berkembang, harus mencari dan seterusnya. Juga yang ketiga adalah konsep mengenai penciptaan. Mencipta itu apa? Itu juga kan bisa dibayangkan secara berbeda-beda. Ya kalau kita membayangkan kayak seperti manusia, kalau saya menciptakan kertas ini ya berarti kertas ini bukan saya, gitu kan ya? Maka kertas ini berbeda dari saya, gitu kan ya? Tapi dari sudut yang lain kan saya juga bisa bilang kertas ini adalah bagian dari aspirasi saya kan, bisa juga kan? Jadi ada kebanggangan di dalam kertas ini kan, gitu. Dia tidak sepenuhnya beda dari saya. Apalagi kalau kita ngikutin cara berpikir Plotinus dan kawan-kawan yang biasa disebut teori emanasi. Adalah penciptaan juga. Kalau bagikan matahari menyinarkan sinarnya, gitu kan. Maka matahari itu, cahaya-cahaya matahari itu kan bagian dari dia, gitu kan. Bisa juga disebut menciptakan, gitu kan. Bisa kan? Artinya apa? Manusia, makhluk, binatang, tanaman, segala macam itu adalah bagian dari dia. Persis seperti berkas-berkas sinar yang jatuh di sini adalah bagian dari matahari yang jauh di sana. Kan bisa juga kan? Emanasi, memancar gitu. Itu juga cara lain untuk memikirkan mengenai penciptaan kan? Jadi ada banyak cara kata penciptaan itu bisa dipahami dong. Nggak hanya dalam salah satu cara. Dalam atas kalau kita membayangkan yang berbeda dengan cara itu, dikit-dikit menghujat, itu tuh, waduh, lama-lama gitu. Yang rugi itu dunia agama sendiri loh dengan cara itu. Maksud orang itu membelain agama dan takut Tuhan atau tapi lama-lama agama betul-betul kehilangan wibawa dan martabat sama sekali loh. Orang-orang makin pintar akan makin melecehkan agama dengan cara itu. Jadi keblinger dan nggak karuan sebenarnya gitu ya jadinya. Sayang gitu loh, karena berpikir pendek seperti itu jadi atas sebenarnya merusakkan dirinya sendiri dunia agama dengan cara itu. Nah, penciptaan bisa dibayangkan macam-macam. Salah satunya adalah penciptaan juga bisa dipandang bukan sekali jadi, wah lantas jadi, gitu kan bisa juga dari dimensi ilahinya barangkali seperti itu, seperti simsalabim, oke sekali jadi dalam dunia dia yang barangkali non spasio-temporal gitu ya. Kan kita tuh berada dalam ruang dan waktu gara-gara kita fisik dong, gitu. Sehingga kalaupun saya mau jalan ke situ jadi ada waktu kayak gitu kan, karena fisik. Nah kalau Tuhan itu ada, mestinya dia bukan fisik dong, kayaknya gitu kan ya. Enggak ya? Kayaknya bukan fisik dong. Wong dia yang menciptakan ruang dan waktu, dia menciptakan yang fisik ini. Maka dia sendiri pasti tidak dalam ruang dan waktu dong. Nah siapa tahu buat dia bisa bilang, ini mah gue ciptain aja, buah simsalabim. Oke, itu ngomongnya dia. Kita ngalaminnya itu miliaran tahun gitu loh, bertahap gitu loh. Karena kodrat fisik kita dalam ruang dan waktu, posisinya jadi berbeda gitu. Kan bisa juga gitu. Dari sudut kita bertahap dan kita sebut evolusi, dari sudut dianya penciptaan kan. Jadi why bother gitu ya, kenapa repot berantem antara dua itu gitu loh. Bisa juga gitu kan. Jadi menurut saya itu memang seringkali bagaimana cara berpikir kita. Kendati itu semua, sebelum saya mengakhiri, memang sebetulnya ada situasi-situasi berat yang menyebabkan pandangan yang terlalu optimis terhadap evolusi itu toh sebuah tanda tanya besar juga. Kita masuk ke dunia konkret, yaitu kalau ada orang cerita mengenai Big Bang segala macam itu, memang saya kira tetap persoalan bahkan bagi para fisikawan sekalipun. Sebelum Big Bang itu apa? Gitu kan? Sebelum Big Bang itu apa? Itu kan, ya gimana mau menjawabnya? Dr. Ben yang bisa jawab tuh. Arti sebelum ruang dan waktu kayak gitu-gitu, itu apa dong? Lantas problem soal baik buruk, bahagia menderita, kebebasan dan takdir, yang satu dan banyak, itu tetap
misterius sekali. Tetap misterius sekali. Itu tuh kita mesti mikirnya gimana? Kan dua-duanya kita alami. Dibilang takdir, memang ada sisi tertentu yang hal-hal dalam hidup kita yang memang tidak bisa diubah sama sekali. Dan bahkan ada pola tertentu sepertinya orang memang akhirnya berujung di sesuatu, gitu. Berawal dari sesuatu, berujung di sesuatu. Itu banyak orang mengalami. Tapi kita juga persis juga ngalamin bahwa orang tuh bebas juga. Itu juga sulit menyangkal itu. Gitu. Satu contoh, ya, kalau memang ada takdir, ada planning segala macam itu. Kenapa dong orang boleh bunuh diri gitu? Dengan kata lain, jangan-jangan orang juga ditakdirkan bunuh diri gitu kan? Ya, nah itu kan sebuah pertanyaan besar. Apa orang juga ditakdirkan bunuh diri? Dan jelas-jelas lah, kalau kita berdiri di atas jembatan jalan tolnya lewat rame mobil gitu ya, lantas kita terjun ke situ ya, kemungkinan sangat besar kita tewas atau gitu ya. Mau gimana juga gitu. Nah, seperti itu ya. Artinya memang ada faktor kebebasan, ada takdir. Memang segala sesuatu itu seperti sama, tapi juga sangat berbeda. Itu tuh mesti diapain gitu. Bahwa kita ada penderitaan juga yang hilang-hilang dan kita menyebutnya dengan setan dan seterusnya gitu. Itu tuh apa ya? Karena juga pendapat begini, itu tuh kan semua cuma baik buruk, dan itu seperti halnya juga siang malam, laki perempuan, itu semua pasangan-pasangan nggak penting-penting amat, tapi itu kayak roda-roda bagi mobil supaya mobilnya jalan, dan mobil itu adalah mobil kehidupan gitu loh. Tanpa dua roda itu yang berpasangan itu, si kehidupan tidak jalan masalahnya. Jadi selama ada kehidupan ya selalu ada dua itu. Jadi kenapa gitu? Kalau itu wah bahaya nih pandangan kayak gini nih. Karena orang akan terlalu toleran pada kejahatan dan seterusnya gitu ya. Nah jawaban saya, itu mah pemikiran horizontal. Tadi kita sedang berpikir vertikal pada tingkat ontologis gitu kan ya. Kalau horizontal ya kita atur-atur aja gitu ya. Supaya tidak ada kejahatan, supaya kesakitan antara kecenderungan untuk saling menyakiti kita berkurang. Seperti lampu lalu lintas, supaya kecenderungan kita untuk saling menabrak dan semau-maunya tidak terjadi atau makin berkurang dengan adanya lampu lalu lintas gitu. Tapi kan itu tidak menghilangkan fakta bahwa kita selalu bisa nabrak orang dan bisa senang-menang, bisa kan? Cuman itu pengaturan di antara kita aja. Itu tidak menghilangkan kebebasan kita untuk ngebut atau untuk nabrak orang seenaknya. Jadi saya kira harus dibedakan juga pada tingkat ontologis, pada tingkat hakikat, katakanlah itu cara berpikir itu, pada tingkat horizontal, pada tingkat tata tertib kemasyarakatan. Lebih seru lagi saya ada pendapat. Semuanya juga nanti akhirnya saya kembali lagi ke Tuhan gitu kan. Kalau gitu orang yang jahat sekalipun akhirnya kembali ke Tuhan dan baik-baik saja gitu. Nah kalau halnya seperti itu pada tingkat vertikal ya, ontologis ya. Kalau halnya seperti itu, banyak orang sewa, wah nggak fair itu, nggak adil. Iya itu mah horizontal, itu menurut kacamata kita, gitu ya. Kalau di dalam agama-agama besar pun kita selalu bilang memaafkan itu lebih mulia daripada balas dendam, gitu kan ya. Itu antara kita, apalagi Tuhan. Emang dia nggak maafin gitu? Gitu. Jadi ngapain juga dia repot sekali hukum-hukum di sono. Ya, oke. Jadi menurut saya selalu ada kemungkinan yang memang kalau begitu kita berpikir, memang banyak hal yang kita kira jelas, nggak jelas sih, gitu. Itu remain mystery gitu. Sebenarnya apa sih gitu? Ya. Belum lagi begini. Tadi saya cerita bahwa barangkali ada kecenderungan sekarang ke arah world centrism yang mungkin optimistik ya. Manusia semakin bersaudara sedunia. Tapi kata Ken Wilber, itu tuh tendensi itu cuma 30%-an gitu. 70% manusia masih berada di egosentrisme dan etnosentrisme gitu. Jadi kecenderungan bahwa kita saling menghancurkan diri itu jadi lebih besar sih sebenarnya hari ini. Sehingga evolusi dalam arti yang mulia tadi nggak jelas kan bagaimana. Ya akhirnya adalah juga bahwa kita semakin bersaudara, kehidupan privat dan dari pribadi-pribadi kita semakin menjadi bagian dari kehidupan privat orang lain lewat Facebook, lewat Twitter, lewat segala jaringan sosial itu ya. Kita semua saling transparan. Secara psikis kita menjadi bagian dari segala kehidupan orang lain. Kita ngintip kehidupan orang lain juga
ngintip kita dan seterusnya. Seakan-akan dengan itu kita semakin bersaudara pada tingkat lebih internal. Tapi konsekuensi dari itu juga tidak selalu indah kan? Tidak selalu indah. Kalau kita dengar berita-berita bahwa gara-gara Facebook orang ketemu lagi, orang tuanya yang dulu hilang, memang mengharukan sekali lah ya. Tapi bahwa begitu banyak side effect yang lain juga yang merugikan, saya kira kita mesti waspadai itu. Diseleburnya antara privat dan publik itu dalam beberapa hal juga membawa kerusakan yang serius. Baik, komentar atas buku ini terakhir. Ya, buku ini ya saya tuh suka ya baca-baca buku mengenai teori evolusi, cuma seringkali sangat sempit, entah dari sudut biologi, dari sudut fisika, gitu, dari sudut kubus materialis, kubus spiritualis, agak sempit gitu. Nah, buku ini tuh maunya lebih luas dan dari sudut itu sangat berharga sih ya, sangat berharga. Dan kebetulan, ya saya nggak tahu ini kekuatan atau kelemahannya, tapi barangkali juga tak terhindarkan. Di bagian setengahnya memang data-data ilmiah dengan spektrum keluasannya, tapi sebagiannya lagi sepotong lagi mengaitkannya dengan khasanah teologi, dan itu mencoba fair teologi Kristiani, teologi Islam, teologi Hindu, Buddhis, sama dan China. Itu lumayan dari sudut situ ada kekayaan wawasan. Di situ bisa melihat persamaan, perbedaan dan sebagainya yang oke lah gitu. Tapi ada beberapa sayangnya sebenarnya dari buku ini. Alur nalarnya itu tidak selalu runtuh gitu ya. Ada beberapa bagian yang tiba-tiba loncat kemana, memberi kesan secara keseluruhan runtuh, tapi sebenarnya enggak. Kalau orang membaca detail, nggak runtuh. Ada beberapa yang kayak missing link gitu, kan ibarat evolusi gitu ya. Terus juga, dan dalam arti itu sebetulnya sistematikanya itu bisa lebih bagus daripada ini menurut saya. Lalu ada kecenderungan terlalu semangat langsung pengen berkomentar ke arah religius gitu, sehingga jadi kayak khotbah gitu ya. Mantan barangkali maklum ya, ini yang nulis ini mantan pastor, jadi nggak hilang-hilang kayaknya kecenderungan itu gitu kan. Gitu ya, sehingga saya tuh kadang-kadang risih karena saya masih pengen dapat cerita lebih panjang dari biologi itu gimana, dari fisika itu gimana gitu. Loh, tiba-tiba hikmahnya, dan kan kita bisa, waduh, ntar lah, ditaruh belakang aja gitu. Begini-begini tuh. Ya, terserah. Itu juga tergantung kebutuhan Anda apa gitu. Baca aja. Tapi buku seperti ini saya kira di Indonesia, saya belum lihat sih buku seperti ini ya, dengan cakupan yang rada komprehensif kayak gitu, dan rada nekat mengait-ngaitannya dengan dunia spiritual. Menurut saya oke gitu. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, 1,5 jam yang kita diajak Pak Bambang berkelana, dan mudah-mudahan tidak ada yang tersesat. Ya, kalau ada yang tersesat nanti ya ini tanggung jawab Bapak untuk mengantar lagi ke jalan yang benar. Oke, Bapak Ibu, tentu dari sekian banyak penjelasan dari Pak Bambang, toh kita tetap sampai pada sebuah kesimpulan bahwa evolusi itu sesuatu yang kompleks, memang semakin kompleks itu di hadapan Pak Bambang ya. Nah, mungkin giliran sekarang kita akan mendarat dan Bapak Ibu bisa bertanya ya. Saya tidak akan menyimpulkan dulu dari apa yang dijelaskan Pak Bambang tadi, berdiskusi ya, dan saya akan membuka 2 sesi karena waktu yang diberikan pada saya juga terbatas ya. 2 sesi, jadi sesi pertama 4 penanya, sesi kedua juga gitu ya Pak penanya, cukup ya 4 penanya ya. Saya buka sesi pertama dulu, jadi 2 dari sebelah kanan saya dan 2 dari sebelah kiri ya, supaya terbagi adil. Ya, sudah ada 1 di belakang Bapak dan itu Bapak semua, 2 sebut nama dan mungkin asal institusi atau nama saja ya.
Dari sebelah kanan sudah ada 2, dari sebelah kiri 1 lagi. Ya, di belakang ada Dokter Benny. Baik, Dokter Benny ini dulu bos saya Pak Bambang. Iya. Dan mudah-mudahan masih kenal dengan abuannya. Oke, dari sebelah kanan dulu, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Semacam pertanyaan, tetapi juga semacam kerisauan untuk Pak Profesor Dr. Bambang. Saya akan memulai dulu dari Nama Pak. nama saya Bambang Sabto. Bambang itu bukan nama sebetulnya, yang nama itu belakangnya. Jadi kalau nyebut tadi itu, kalau di kertas ini sudah kebambangan gitu, ya saya merasa. Bambang itu satria laki-laki gitu ya, anak pertama. Kalau Pak Sugiarto itu lebih tepat, Pak Sugiarto. Jadi saya Sabto. Pertanyaan ini sekaligus kerisauan saya, Pak. Saya akan membacakan puisi, kemudian saya akan bertanya. Puisi ini saya petik dari tulisan Darmanto YT. Darmanto YT desain kuntik yang sekarang sudah sepuh. Dan puisi ini dicetak tahun 1969, sudah cukup lama. Tapi saya berusaha untuk mengembalikan tidak hanya kekunoannya, tetapi masa kininya yang bersambung dengan teori evolusi. Kepada siapa rindu mesti ditujukan? Darmanto itu aneh, seperti 1000 mulut bercium menggoyangkan daun-daunan, seperti sejuta tangan berat menahan matahari bergerak. Begitulah burung-burung menggelepar, dan burung-burung itu adalah kita sendiri dalam abad ke-20 ini, yang bersuara hitam dalam tambang-tambang, yang berupa titik-titik dalam statistik produksi, yang mendorong jarum jam kembali dalam kerusuhan yang paling menjadikan. Aduh, betapa rindunya, aneh. Telah lupa benar kepada siapa rindu mesti ditujukan. Tertolak dari puisi Darmanto YT, Darmanto Yatman. Ini saya juga terusik bertanya, teori evolusi itu Pak, saya kebetulan pelukis. Saya ingat kepada Kate Mondrian. Dia melihat pohon oak di Eropa. Ternyata esensialnya seperti Pak Profesor Bambang Pak Sugiarto tadi mengatakan vertikal dan horizontal, sehingga itulah esensinya. Kemudian adakah diagonal, sementara yang diamati pohon oak itu tumbuh hanya vertikal dan horizontal. Memang lukisan-lukisan Kate Mondrian akhirnya mengeksplorasi vertikal dan horizontal. Sehingga pertanyaan saya yang merisaukan, seperti Darmanto itu, kepada siapa dulu, kan akhirnya evolusi itu kalau dibanding revolusi memang lebih berharga evolusi. Lalu untuk apa bagi hidup manusia ini Pak? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Bapak di belakang. Ya, dipersilakan Pak. Ya, Bapak berkacamata. Saya ingin tanya pada Pak Bambang mengenai evolusi itu selama ini yang diuraikan adalah secara Bapak fisik. mungkin bisa nama. Nama saya Sugi.
mengenai evolusi ini selama ini yang dibahas adalah secara fisik dari sel dan berkembang menjadi manusia. Bagaimana mengenai yang tadi oleh Pak Bambang disebutkan sebagai kesadaran, sebagai intelektual, sebagai jiwa, begitu itu evolusinya bagaimana? Pertanyaan berikutnya adalah dengan perkembangan ilmu sekarang yang kita kenal sebagai bioengineering, bioteknologi, itu ada bisa mengutak-utik sel dan sebagainya. Apakah ada suatu loncatan evolusi bahwa nanti manusia itu mendadak jadi sesuatu yang cepat? Dengan wadah, dengan fisik yang meloncat begitu, kira-kira bagaimana evolusi manusia dalam bidang intelektual atau kejiwaannya? Apakah bisa diutak-atik juga atau bagaimana sesuai dengan wadahnya atau akan tertinggal? Pertanyaannya memang agak bersifat spekulasi, tapi kita tidak melihat ke belakang terus ke depan bagaimana dengan dunia ilmu pengetahuan ini. Terima kasih. Terima kasih. Dari sebelah kiri, ya silakan Mas. Perkenalkan Pak, nama saya Pandu. Saya dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta ya, untuk mendengarkan Pak Bambang. Malam Pak Bambang. Saya pertanyaan sederhana. Ya logika aja gitu. Kalau dari awalnya kan ini bicara masa asal dan tujuan. Asalnya itu udah nggak jelas, manusia dari mana, gitu kan. Jadi tujuannya juga nggak jelas Pak. Ya pertanyaan resah aja dari saya gitu. Gak ada hopeless sih. Buat apa kita hidup Pak ya? Gitu aja Pak. Makasih. Ya, mudah-mudahan tidak kehilangan harapan untuk hidup Mas ya. Oke, yang terakhir di belakang. Oh, sana, sorry, Pak Benny di bagian pojok kiri. Terima kasih Bapak Mas. Saya ingin komentar dan ada pertanyaan. Saya bicara ini tentang itu suatu fakta. Apapun juga fakta dari mulai kehidupan sampai zaman. Tapi ini jadi pertanyaan, kapan itu? Tapi sekarang belum pernah ada jawab. Kaum spiritualis, kaum materialis. Sampai kapan mulai ada kehidupan? Apakah dengan sel, dunia, dan sebagainya? Yang sekarang itu masalahnya. Banyak orang menanyakan tentang moral, etik, dan sebagainya. Sekarang lebih banyak ada yang dikatakan oleh Pak Bambang. Dan pada waktu terakhir, 30 politik. Dan yang itu bukan hanya etis, agamawan, antropolog, sejarah dan banyak dan disiplin. Jadi rupanya dengan evolusi yang kebanyakan dengan intelektual, dan sebagainya dikerjakan bersama-sama dari beberapa disiplin yang sampai sekarang belum jelas jawabannya. Jadi kesimpulan saya tentang kesadaran dan sebagainya itu masih mendapatkan tanda yang besar. Apa itu dan bisa menjadikan yang jelas. Pertanyaan saya, menurut apa kesadaran tertinggi ada di kumpulan dalam atau dari luar, dari nature apa gabung sama beratnya atau yang mana juga nature dengan nurture, ini nurture lebih banyak. Baik, terima kasih. Bapak-bapak ada 3 pertanyaan dari Pak Sabto, Pak. Dicatat ya Pak ya. Baik, silakan. Menarik. Pak Sabto. Jadi sebenarnya yang ditanyakan tuh untuk apa itu teori evolusinya atau proses evolusinya untuk apa? Teori bermunculannya teori-teori itu, gitu ya.
untuk apa gitu? Karena ya kalau diilustrasikan oleh puisi tadi kesannya seakan-akan intelektualitas kehidupan modern dan segala macam itu justru membuat kita kehilangan kerinduan yang lebih jauh, lebih dalam atau apa gitu ya terhadap sesuatu yang ilahi. Saya ingat Max Weber, dia menyebut pakai istilah dunia intek itu melahirkan yang dia sebut disenchantment of the world atau disenchantment of nature, bahwa gara-gara intek kita tidak lagi bisa kagum sama matahari terbit, sama kayak gitu-gituan gitu kan ya, sama tubuh kita. Karena semuanya seakan-akan bisa dijelaskan ini semua interaksi apalah gitu ya, atom-atom gitu. Jadi seperti itu, karena semua bisa dijelaskan, tidak ajaib lagi. Dari situ kita lantas juga tidak bisa lagi kagum. Hidup itu tidak ajaib, tidak mengagumkan. Dengan kata lain, akhirnya juga rindu pada Tuhan, wah kuno deh gitu ya. Udah nggak ada Tuhannya juga gitu. Jadi seperti mengada-ada, maka puisi itu dalam hal itu relevan. Dalam rangka seperti itu, lantas teori evolusi sebagai bagian dari pengetahuan, apakah, kalau saya elaborasi lebih lanjut, apakah membuat kita lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan gitu? Dari inti sang kehidupan. Teori-teori begini ini membuat kita lebih jelas atau bahkan menjauhkan, sehingga nggak bisa disebut. Itu lagi-lagi tadi itu tergantung pada perjalanan spiritual dan intelektual seseorang. Bagi mereka yang membutuhkan dalam perjalanan intelektual spiritual yang membutuhkan saya ulangi kepastian yang hitam putih, teori-teori ini mau berantakin semuanya, gitu kecenderungannya, terutama yang ada ateistik tadi yang material gitu. Memang merusakan. Kalau memang kebutuhannya pegangan yang hitam putih. Tapi untuk orang yang penasaran lebih mau lihat lebih dalam sebenarnya proses yang terjadi dalam hidup kita itu apa? Ya, barangkali itu malah mendekatkan justru. Ada yang akan menyeret orang-orang yang intelektual ini pada misteri yang lebih dalam lagi. Misalnya, akhirnya, kalau gitu dia akan berpikir, kalau gitu yang selama ini dianggap sebagai mukjizat, supranatural segala macam, jangan-jangan sebenarnya proses natural saja, gitu. Tapi natural tidak berarti bahwa seluruh kehidupan itu tidak ajaib, gitu. Seluruh kehidupan kita dari menit ke menit sebetulnya ajaib. Natural itu. Seluruh kehidupan ini sesungguhnya mukjizat, ya kan? Nah, sebenarnya dari sudut itu orang masuk ke level spiritualitas yang lebih mendalam sih, tapi dengan rute yang berbeda, dengan isi yang berbeda dari spiritualitas yang konvensional. Maksudnya tergantung, tidak bisa sejauh mana merugikan ataupun menjauhkan kita ataupun mendekatkan, tergantung sekali dalam tahapan pencarian orang menurut saya. Dari Pak Sugiri, bagaimana? Nah, kalau pertanyaan soal evolusi dari jiwa sendiri, saya kira mungkin ada bagusnya Anda baca buku ini karena dia lebih detail. Yang bicara banyak mengenai itu dia harus dan itu awal-awalnya gitu kan ya. Bagaimana dunia dalam itu interioritas itu yang berkembang bersama dengan kompleksifikasi konstruksi fisik gitu. Tapi bagaimana itu berkembang? Saya kira pada Triad Chardin itu sebenarnya tadi salah satu sudah saya cerita kohesi kelompok itu tadi cuma sejarah terus sesuku sekampung sesuku atas sekota atas sebangsa selesai pelebaran itu juga bagian dari proses psikis yang berkembang gitu kan. Nah itu sebenarnya omongan dari Chardin banyak di situ gitu kan. Tapi yang rada mirip dari itu tadi Ken Wilber. Saya ada beberapa buku mengenai itu agak lebih rumit, tapi cerita bagaimana perkembangan mondar mandir belakang ke depan, tapi makin lebih tinggi. Antara tadi pilarnya kan egosentrisme, dan itu. Saya nggak tahu pertanyaan Pak Sugiri itu apakah bagaimana itu terjadi? Saya nggak tahu ya.
Oh ya, saya melihat itu sebagai pertanyaan kedua. Ya, memang semakin kita bisa merekayasa apapun ya, genetika segala macam itu akan bisa memilih. Orang di Inggris bahkan bisa apa namanya sudah mulai nekat. Kita bisa mendesain anak-anak kita gitu kan ya. Lapangnya bakal kayak apa dengan tingkat IQ model apa dan seterusnya gitu. Kita bisa order juga. Itu fantastis sih. Fantastis karena awalnya sih dari apa namanya menggunakan kayak transplantasi organ atau mengcloning organ-organ tertentu sebagai, tapi lama-lama seluruh manusia itu bisa didesain dan ya apa namanya sebetulnya Charles Darwin tapi juga Stephen Jay Gould, terus ada beberapa orang-orang yang berpikir mengenai evolusi yang sifatnya itu melompat. Ada lompatan ke sebelah quantum leap ya, memang lompatan kualitatif sama sekali gitu. Persis seperti ini, lompatan kualitatifnya itu. Suatu ketika makhluk-makhluk binatang-binatang itu kan segede-gede rumah gitu kan ya, saurus-saurus itu kan ya, segala saurus lah ya. Itu gede sekali, tapi bodoh gitu kan ya. Terus entah itu zaman entah kena apa namanya meteor, entah apapun, pokoknya yang terjadi itu amblas. Gitu. Dan sesudah itu mulai sesuatu yang sama sekali lain, yang secara kualitatif sama sekali berbeda. Format fisiknya kecil loh, tapi canggih-canggih gitu. Canggih, tapi kecil. Nah itu secara kualitatif ada lompatan. Orang juga ada yang melihat seperti itu bahwa evolusi tetap evolusi, artinya ada perkembangan tapi dengan cara tidak gradual itu melompat. Nah manusia itu lewat ipteknya semakin memungkinkan lompatan kualitatif itu. Dan tak ada seorang pun yang tahu sebetulnya nanti jadi manusia macam apa gitu ya. Karena seluruh self perception juga menjadi berbeda. Kalau misalnya orang tipe kayak saya itu bisa digandakan gitu kan ya. Jadi ada babak 1, babak 2, babak 3. Seluruh cara saya berpikir mengenai ini jadi berbeda sama sekali. Mengenai kepribadian segala macam jadi berbeda. Sama juga ketika manusia bisa didesain, kepribadian bisa didesain. Wah, nah itu susahnya. Sekarang kita persis di milenium ketiga ini, kita menghadapi situasi di mana cara-cara berpikir, kategori-kategori, konsep-konsep kita yang lama untuk memahami hidup, manusia, personality, Tuhan, dan apapun hampir tidak lagi relevan sih sebenarnya. Harus dirombak ya. Cara kita memahami kebudayaan segala macam itu nggak bisa lagi ya. Atau sebenarnya kita mencari identitas dengan melacak kemurnian budaya, nggak jalan. Wong semua campur aduk gitu. Anak-anak generasi sekarang ini coba dari sudut genetik kesukuan udah campur aduk, dari secara kultural pendidikan udah berantakan gitu kan. Generasi saya sudah hibrida sekali apalagi Anda gitu kan. Apa di situ otentisitas dalam arti kemurnian itu? Original itu apa? Perangkat-perangkat cara berpikir kita yang lalu udah nggak jalan ya, nggak relevan ya. Itu. Jadi banyak hal susahnya tuh. Konsep-konsep kita menghadapi milenium ketiga ini banyak hal harus diciptakan baru. Padahal kita juga belum tahu gimana. Maka saya kira kita benar-benar selangkah sewaktu ya, one step at a time ya. Setiap kali lihat aja perkembangan yang gimana. Karena percepatan kompleksitasnya juga luar biasa gitu kan. Percepatan perubahan itu luar biasa dengan tingkat kompleksitas yang luar biasa juga gitu. Sehingga persoalannya semakin tidak hitam putih lagi. Segala sesuatu semakin bisa dilihat dari segala sisi gitu ya. Tidak bisa membayangkan saya. Misalnya, saya nggak tahu benar nggak sih Dr. Benny ya. Kemampuan-kemampuan yang dulu kita sebut paranormal, jangan-jangan itu bagian tertentu dari, kalau limbik itu apa? Dokter? Limbik system. Itu memang bagian tengah ya? Atau emosi ya, bagian emosi. Dan orang yang melakukan di situ, itu ada wilayah dari otak di situ yang kemampuannya itu dahsyat sekali. Yang dulu-dulu suka kita buru-buru, gampangan kita sebut paranormal. Karena itu biasa aja kemampuan otak biasa. Dan orang sekarang semakin sadar.
Sebenarnya kemampuan otak yang kita tahu cuma 10%, yang biasa kita pakai itu cuma 10%. Can you imagine 90% lagi kalau dipakai dan kalau kita tahu cara pakainya? Oh itu kayak apa? Orang-orangnya jadi kayak Tuhan loh. Udah bisa nyembuhin jarak jauh, bisa apa tuh gitu, serem sekali gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh kan sekarang baru bermunculan ya. Maka konsekuensinya banyak sekali cara kita memahami materi bukan materi, segala macam harus beda sekali. Gitu loh, sehingga terlalu drastis saya kira potensi perubahannya, sehingga tak ada seorang pun yang bisa membayangkan. Maka zaman ini kalau kita mengikuti itu semua, kalau kita konsekuensi dengan itu tough sekali karena itu banyak, kita dituntut terlalu banyak ya. Kita dituntut terlalu banyak, memperbarui banyak hal. Dan bahayanya apa? Orang jadi panik. Jadi biasa, kalau orang jadi panik, kehilangan pegangan, marah. Jadi akan banyak sekali orang marah hari-hari nanti gitu. Gitu, sedikit-sedikit kamu. Ya itu kan kayak refleks. Kalau orang mau digebuk, kalau orang mau dihancurin, refleks, dia nangkis gitu kan ya. Ya gitu, biasanya kembali ke cara-cara berpikir purba. Dan semua yang cara berpikir baru akan dianggap sebagai ancaman berat. Nah, bagaimana meredam potensi-potensi refleks yang destruktif seperti itu? Saya kira itu bagian dari kemungkinan yang paling bisa saya lihat di ke depannya. Oke, kan misalnya kalau saya ngomong gitu, misalnya kita bicara mengenai cloning segala macam itu, reaksi yang hampir selalu saya dapat apa? Wah itu sombong sekali, manusia mau menjadi Tuhan gitu. Nah kalau sekarang saya balik cara berpikirnya, saya bilang, jangan-jangan ketika manusia sudah menjadi Tuhan, seperti Tuhan jadi bangga, keren loh, akhirnya jadi juga lo kayak gue, gitu kan? Emangnya nggak boleh gitu? Kenapa sih orang mesti marah gitu? Wah, ini kedudukan Tuhan, tuh lo nggak bisa disaing ya tuh, yang dia bikin. Tapi bahwa kita makin mirip, makin secanggih dia, ya bangga dong ya. Persis kalau anak saya misalnya gitu ya, makin canggih, mau makin melampaui. Kalau saya orang yang matang, makin melampaui saya gitu, keren loh. Kenapa gitu kan? Emangnya Tuhan sepicik itu gitu? Jangan lu lebih gede dari gue ya, awas loh. Bukan Tuhan deh kayaknya kalau gitu. Nah, coba cara berpikir seperti itu kan challenging. Ini contoh-contoh yang nggak gampang. Karena orang akan buru-buru marah aja bawaannya gitu ya. Itu ruwet gitu ya. Oke. Lantas, Pandu, lo ngapain ada di sini? Ya, apalagi lo nggak tahu asal tujuan gitu hidup, dan memang gitu sih, kita juga nggak tahu. Kalau ditarik ke titik ekstrim seperti itu, korek. Sampai sekarang segala cerita tentang teori evolusi ini kan juga tidak memiliki kejelasan masalahnya. Jadi akhirnya itu gimana? Kita dari bubur kosmik zaman dulu, dari bakteri, atau dari apa sih sebenarnya? Karena ada sesuatu dari kesambar petir terus jadi aja makhluk hidup selama-lamanya jadi kita. Atau apakah nggak jelas? Nggak jelas. Dari situ itu benar sih. Jadi kalau ditanya ke pasiennya, jadi Pak, kita dari mana asalnya? Iya, emang nggak pasti, emang ada banyak versi gitu. Alhasil, wah udahlah kalau kata dia, repot-repot beginian rumit-rumit, akhirnya tetap kita nggak tahu kan dari mana kita. Dan juga tujuan kita mau kemana, akhirnya nggak tahu. Apalagi kalau kata Pak Sugiri tadi, nyata gitu, segala eksperimen itu fantastis, kita juga nggak tahu sebenarnya kemana. Lantas untuk apa dong hidup? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Ketika tadi kita berdebat mengenai penderitaan, kebahagiaan yang bisa menjadi jungkir balik seperti itu juga. Ketika baik buruk dan segala macam, jangan-jangan itu juga tuntutan untuk hidup gitu kan ya. Adanya ketika segala nilai tinggi rendah segala macam itu tiba-tiba tidak menjadi mutlak. Untuk apa dong hidup? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Tentu saya juga tidak tahu jawabannya. Kecuali kita nanya ke yang punya hidupnya. Atau bisa ngintip ke otaknya dia, kalau dia punya otak. Seluruhnya otak kalian. Susahnya gitu, kita nggak bisa meronseling otaknya dia, nggak bisa nggak bisa ngintip. Tapi salah satu kemungkinan yang menarik adalah
ketika kita sudah melihat kompleksitas unsur-unsur dalam hidup itu, apa dong yang berharga untuk hidup ini? Untuk apa hidup ini? Jangan-jangan salah satu kemungkinan adalah pengalaman hidup itu sendiri, ngalamin aja udah berharga sekali. Jadi it's not important whether or not this is pleasing ya. Apakah pengalaman itu menyenangkan atau menderitakan, sakit atau apa? Kali nggak penting kok. Tapi the fact that we experience is already valuable. Kalau kita ngalamin aja, itu udah penting. Jangan gitu. Jadi sukses, gagal, nggak penting kali. Itu ukuran-ukuran yang itu kan gosipnya kita aja gitu ya. Tapi sebenarnya pada tingkat ontologis, tingkatnya ngalamin aja itu sudah a big deal. Itulah yang berharga. Ini salah satu kemungkinan gitu loh. Karena apa ya? Agama, sains apa cenderung membuat kita away from experience gitu, copot dari pengalaman. Sekarang kan pengalaman tuh kita lalui gitu saja, nggak penting. Kita ngobrol begini nggak penting karena untuk nanti apa gitu kan? Kenapa kan kita seakan-akan kesekarangan itu tidak berharga gitu loh? Masa sih? Padahal hidup yang beneran kan yang sekarang ini, betul nggak? Kita selalu menghayati kesekarangan based on yang lalu dan atau menuju masa depan kita bakal jadi apa? Sampai lupa bahwa kesekarangan ini punya nilai sendiri dan jangan-jangan the real life sebetulnya adalah setiap detik yang bergerak terus ini. Every now ini sebetulnya jangan-jangan berharga. Dan dalam kerangka seperti itu, barangkali yang penting itu akhirnya juga bukan surga, bukan apapun, bukan dosa, bukan apapun. Bahwa kita ngalamin setiap ini sudah berharga sekali loh. Apapun itu. Jangan-jangan gitu ya. Ini ngarang-ngarangnya saya. Ya memang nggak jelas, Pandu. Jadi lo jangan berduri lah. Apapun yang lo alamin berharga aja sih menurut saya. Gitu. Terima kasih Dr. Benny atas catatan-catatannya dan memang gitu. Kalau lihat perdebatan pertama bahwa susahnya itu tadi saya sudah sebut bahwa fakta evolusi itu hampir nggak bisa disangkal ya. Mau dari segala sudut udah jelas kok bahwa memang ada evolusi. Kedua, soal kesadaran saya juga setuju, itu masih jadi perdebatan yang luar biasa. Dan memang tidak ada kepastian sebenarnya kesadaran itu ini makhluk apa, binatang apa ini? Apakah cuma ada di otak doang atau dia merasuki seluruh tubuh kita? Kalau dia bagian dari ruh ini, apakah terpenjara pada diri setiap individu atau sebetulnya juga dia ruh itu cuma bagian tertentunya saja ada dalam tiap individu, tapi sesungguhnya seperti udara dia ada di luar individu. Jadi gitu juga bisa kan? Kayak gitu loh maksudnya dulu. Udara, adakah batasnya? Udara yang ada di sini, udara yang di situ, adakah batasnya? Tidak ada kan? Nyambung terus. Dan udara di kota ini dengan New York nyambung juga kan? Dan New York dengan segala atmosfer di galaksi nyambung juga kan? Dan ke seluruh semesta. Oke. Tapi udara yang di kamar ini baunya kan beda dengan yang di luar kan? Bau keringat Anda, bau keringat saya kan? Udara yang ada di sini berkarakter beda dengan yang ada di luar. Dia mempunyai karakter. Dan udara yang ada dalam tubuh Anda mempunyai karakter lain lagi kan? Tapi semua personality dari udara ini bagian dari seluruh udara yang ada di luar juga kan? Dari sudut itu jangan-jangan ruh Anda, ruh kita masing-masing adalah bagian dari ruh yang di luar kita. Ruh tanaman, ruh apalah, ruh yang lain, dan akhirnya seluruh ruh yang lain. Kebayang? Nah itu juga cara memahami. Kita suka membayangin roh itu ada di dalam diri kita, terpenjara dalam diri kita. Jangan-jangan kesempitan loh itu. Gitu. Mulai kebayang dan Anda mulai teracak-acak luar biasa dengan semuanya. Saya coba menemukan berbagai kemungkinan ya bahwa luas sekali. Orang udah terlanjur pinter dari sudut nurture. Dulu barangkali kesadaran orang ataupun itu lebih baik dibentuk oleh nature. Oke. Tapi dalam kondisi yang sekarang, ketika kultur sudah menjadi sedemikian canggih, bahkan dirinya bisa mengeksperimentasi dirinya juga, nurture yang lebih menentukan.
gitu. Bahkan nature pun diubah oleh nurture, gitu kan? Maksudnya gitu. Ya, saya tuh masalahnya harus melarikan diri karena saya harus jaga orang sakit. Gimana? Artinya kita sudahi. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak. Ya, kalau Darwin dan teman-teman mengajukan teori kemungkinan tentang asal mula kehidupan, maka Pak Bambang juga tadi serba kemungkinan juga ya. Nah, saya juga mungkin akan mengajukan kemungkinan lain. Mudah-mudahan kemungkinan juga ini. Oke, ini saya tertarik dengan kata Karl Rahner ya, bahwa dia mau mengajukan sebuah pertimbangan tentang perkembangan atau asal mula kehidupan, bahwa perkembangan ke tahap eksistensi yang lebih tinggi itu selain karena kekuatan organisme itu sendiri, artinya setiap organisme itu punya kemampuan, punya kekuatan, sekaligus juga proses itu hanya mungkin karena seluruhnya ditunjang oleh kekuatan yang ilahi, atau karena organisme itu diberdayakan dari dalam oleh Tuhan. Nah ini, jadi mungkin agama pada titik ini masih sangat berguna Pak Bambang ya, gitu, karena menitik beratkan juga bahwa manusia atau organisme apapun itu tidak bekerja sendirian, bukan karena kemampuannya sendiri, tapi karena juga kekuatan yang di luar. Nah, barangkali tadi yang dimaksud dengan kesadaran yang paling tinggi dari itu barangkali ya, ruh semesta itu barangkali itu tadi yang bekerja sama dengan organisme untuk membaharui bahkan juga melanggengkan kehidupan. Nah karena itu, nah ini kemungkinan lain juga. Semakin tinggi eksistensi suatu ciptaan, maka semakin ia bergantung pada penciptanya. Nah, artinya organisme itu memiliki kemampuan karena tadi dia diberdayakan oleh Tuhan atau oleh yang ilahi tadi. Jadi kita tidak bisa lepas begitu saja. Jadi semakin kita memiliki kemampuan yang tinggi, eksistensi kita tuh semakin berkembang, menjadi tinggi, menjadi canggih, maka kita semakin harus bergantung pada Tuhan. Artinya pertanggungjawaban rasional kita sebagai orang beragama barangkali di situ. Karena itu saya simpulkan bahwa dalam seluruh proses terjadinya kehidupan ada kerjasama yang luar biasa besar, yang agung antara pencipta dan ciptaannya. Baik, saya sudahi saja di sini. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Saya kembalikan ke panitia pada Pak Mas Yohanes.